doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Ya Allah, Roh Kudus, hadirlah di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum saya mulai mengenai kesatuan dalam melayani, kita flashback sebentar. Yang sekarang ini kita alami, yaitu mengenai COVID. COVID-19 itu yang sudah ditetapkan oleh Presiden kita, yaitu mulai Maret sampai April, itu adalah yang saya rasakan itu sangat mencekam. Karena apa? Karena terjadi orang menjadi melarat, menjadi miskin. Itu siapa? Itu mereka yang ojol, yang sehari-hari mendapat penghasilan itu dari kerja sehari-hari. Begitu dinyatakan ada COVID dan ada aturan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita keluar, itu betul-betul saya yang kebetulan masih di ICRP, itu betul shock sekali. Karena sehingga ketua di harian itu sampai menangis, telepon, aduh mama ini gimana ini? Saya ke sini ada ojol yang nggak bisa makan. Sehingga pada waktu itu kami di pengurusan juga agak shock tuh, bagaimana kita harus bagaimana. Nah itu, kenyataannya itu COVID masih berlangsung dan kapan selesainya kita nggak tahu. Tetapi pada waktu saya ikut webinar, itu seminar dengan Komnas Perempuan, dengan para organisatoris yang suka terjun dalam organisasi, itu dari data yang diperoleh itu ada 13 juta perkawinan anak. Sangat memprihatinkan. Terus 40% kegelisahan karyawan pekerja. Bisa dimengerti. Karena dari organisasi saya aja mengeluarkan sampai 3 orang. Karena kita tidak bisa gaji. Karena kita organisasi non-profit. Perusahaan banyak yang lay-off pegawainya. Sehingga bantuan donatur yang biasanya kami pakai, kami terima, itu sangat terbatas, hanya cukup untuk 2-3 karyawan. Selebihnya adalah karyawan yang memang tidak digaji, volunteer. Datang ke sana volunteer, tidak ada uang. Itu kenyataannya itu. Terus 88% PKDRT. Ini berdasarkan statistik dari Komnas Perempuan. Jadi ini berlaku seluruh Indonesia, dia mengamati di situ. 88 PKDRT. Terhadap siapa? Terhadap perempuan. Betapa meresahkan, betapa runyamnya keadaan waktu itu. Terus ada kekerasan terhadap anak. Ada kehamilan tinggi. Kenapa kehamilan tinggi? Karena dalam kenyataannya alat kontraseptif itu adanya sangat terbatas. Sehingga ya, bisa dikatakan kehamilan tinggi. Itu berdasarkan statistik yang saya dapat dari Komnas Perempuan, Bu Maria Ulfa. Nah di situ kepikir, apa ya mesti harus kita lakukan? Kita sebagai orang yang terbatas sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang yang hanya terbatas kegiatan organisasi dalam komunitas, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kebetulan saya diminta Bu Jane untuk memberikan firman pada hari ini. Saya kembalikan Bu Jane, apa yang sekarang kita rasakan apa? Rupanya inilah usul dari Bu Jane adalah persatuan-kesatuan dalam melayani. Saya percaya bahwa setiap kali saya akan membacakan firman, membawakan firman, menyampaikan firman, saya mesti tanya PD itu apa yang menjadi keprihatinan di situ, sehingga audiensnya siapa, sehingga yang saya sampaikan itu nyambung gitu. Nah, ini sangat nyambung. Karena sehingga dalam kehidupan rumah tangga
bisa dimengerti karena orang yang biasa kerja berangkat kantor, istri berangkat kantor atau sama sekali kerja di rumah. Masih untung kalau itu digaji. Keponakan saya aja kerja di Gramedia dipotong 50%, bisa dibayangkan. Kebetulan istrinya kerja. Jadi dapat dikatakan enggak ada terganggu, tapi bisalah hidup hemat. Tapi bagi bapak yang sebagai kepala rumah tangga dan ibu sebagai ibu rumah tangga, di mana orang tidak bekerja dan bekerja di rumah, pasti laki-laki akan frustrasi. Sasarannya siapa? Adalah perempuan. Nah, padahal setiap orang, setiap manusia, setiap rumah tangga itu ingin hidup bahagia. Betul nggak? Ingin hidup bahagia. Tidak ada yang ingin hidup sengsara aja, enggak ada. Ingin hidup bahagia. Tetapi sebagai orang yang beriman, sebagai Kristiani, kita ingat firman Tuhan yang ada di Lukas 11 ayat 28. Di situ Tuhan mengatakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jelas, tegas. Mendengarkan firman Allah dan memelihara. Arti mendengarkan itu apa? Ya membaca, diresapi, direnungkan apa maksud Tuhan, undang Roh Kudus, apa yang dimaksud dengan firman yang sedang dibaca itu, biarlah Roh Kudus memberi penjelasan, penerangan, kedamaian atau makna dari firman yang dibaca. Nah, kemudian di situ ada memelihara. Memelihara itu ibaratnya kita berhadapan, saya punya tanaman anggrek, dipelihara. Tanaman anggrek itu tanaman yang hidup yang bisa komunikasi. Pada waktu COVID, saya konsentrasinya tidak ke tanaman anggrek, tetapi bagaimana aku tetap survive karena dapat dikatakan aku hidup dari mengontrakkan. Dengan adanya COVID, itu orang asing pergi semua kembali, apalagi Jepang ditarik semua ke Jepang. Otomatis apartemen nggak ada penghasilan. Nah, di situ. Tapi setelah saya kembali, aku ingin hidup bahagia, aku ingat firman itu, bagaimana aku terus kembali ingat anggreknya, contoh. Akhirnya, oh ternyata akarnya sudah keluar, oh ternyata sudah pada roboh, oh ternyata, jadi tidak ada komunikasi. Demikian juga kita. Dengan kita ada galau, marah, kecewa, frustrasi, kita harus kembali kepada Allah. Kita memelihara relasi. Nah ini, relasi dengan Allah, caranya apa? Yaitu caranya ya, yang Tuhan Yesus katakan, hukum utama dan utama. Hukum utama pertama dan hukum utama yang kedua. Mohon ya, silakan untuk menampilkan Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ya. Ya. Aku baca ya, atau kita baca-baca bersama dalam hati. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah terutama dalam hukum Taurat? Lanjut. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para. Udah baca itu.
stressingnya kita mengingat yang Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Apa arti segenap hatimu? Segenap. Ada apa yang dalam gelora hati itu betul-betul aku tuh mau ngasih Allah. Allah pegangan hidupku. Hatiku ada Allah di dalam hatiku ini. Dengan segenap jiwaku. Jiwaku hidup karena Allah. Jadi betul-betul memang inilah dambaan hidupku, inilah hidupku yaitu adalah Allah. Dengan mengasihinya, dengan segenap akal budimu. Kita sebagai makhluk yang paling mulia, dikasih akal dan budi, bisa memilah-milah. Mana ini Allah, mana ini Allah. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Ini yang harus kita resapkan itu. Jadi betul-betul di dalam hatiku hanya ada Allah. Di dalam jiwaku, hidupku hanya Allah. Di dalam akal budiku pun hanya Allah. Jadi kasih kepada Allah itu ibaratnya walaupun, nah ini kuncinya walaupun seperti saya, walaupun aku susah, walaupun aku mengalami ini, aduh gimana cara hidup, gimana kesulitan ekonomi, walaupun, tapi aku tetap setia bahwa aku harus memelihara firman Allah. Artinya tetap menjalin relasi. Karena hidupku, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap akal budiku adalah mengasihi Allah. Jadi tidak ada kata kalaupun. Kalau kalaupun itu ya kalau aku hidup enak ya aku ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau doaku terus aku hidupku tiba-tiba terus, contohnya aku saja, tiba-tiba tanpa gejala penyakit atau apa, Tuhan panggil suami. Kalau waktu itu aku pasti marah sama Tuhan. Marah. Karena apa? Tuhan kenapa mengganggu kehidupan saya? Tetapi karena aku walaupun, jadi apapun yang aku terima, dalam kondisi apapun yang aku terima, aku wajib mensyukuri dan percaya bahwa ada harapan dan pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Entah itu kapan. Jadi pada waktu suami dipanggil mendadak begitu, siapapun lah, kalau enggak kuat pada imannya pasti gila. Karena pagi masih gurau, masih makan berang sama-sama, masih main golf. Oke, tidak ada tanda-tanda sakit. Jam 12.15 dipanggil pulang. Itu apa enggak? Luar biasa Tuhan cara menggembleng. Tapi waktu itu saya hanya meminta Tuhan tolong aku. Kalau Tuhan enggak tolong aku bisa gila. Betul, Tuhan menyertai aku dan aku dimampukan untuk bangkit, berdiri, mikir segala macam. Oh ini yang saya lakukan. Sampai sekarang saya belum mengerti itu. Kok aku bisa melakukan itu? Dan aku percaya bahwa itu Tuhan campur tangan dan tidak pernah meninggalkan diriku. Itu. Jadi kalau sama Tuhan bukan kalaupun. Kalau itu gampang kita patah. Ada teman saya yang suaminya mati mendadak, marah sama Tuhan, nggak mau ke gereja. Tuhan jahat. Nah, itu kalau pakai kalaupun, tapi harus dengan walaupun. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap akal budiku. Itu. Nah, terus perintah yang kedua, hukum yang kedua yaitu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada seorang pun yang tidak sayang pada dirinya. Pasti pada dirinya, bagaimana aku minum jamu supaya aku sehat, bagaimana aku memperhatikan sekarang keadaan ini imunitas, bagaimana saya harus menjaga kesehatan supaya COVID tidak menyerang kita. Meskipun dari Bapak Suci sudah kata-kata yang sangat kuat.
karena darah Yesus Kristus, aku udah di vaksin dengan darah Yesus Kristus yang kudus, COVID akan lari. COVID tidak akan berani mendekat. Betul itu. Tapi harus kita patuh juga protokol kesehatan. Jangan pernah kita mencobai Tuhan. Jangan pernah. Jadi kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap menjaga bagaimana kita hidup sehat, tapi protokol kesehatan harus kita jaga. Itu. Jadi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lah, Tuhan Yesus tidak hanya cukup hanya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ada perintah baru. Perintah baru yaitu di Yohanes 13 ayat 34. Nah, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini saya harus saling mengasihi. Ini yang membuat suatu keharusan. Walaupun, jadi aku mesti harus mengasihi sesama. Itu saya rasakan karena jujur, aku pada waktu model Zoom itu sebetulnya saya frustrasi. Karena apa? Karena banyak teman-teman saya yang karena Zoom HP-nya dihack. Ada salah satu teman adik kelas saya ikut Zoom habis seminar, ikut Zoom, malamnya HP-nya dihack. Dan ketahuan untuk betul-betul itu yang nggak bisa saya terima untuk prostitusi online. Ya, karena dia punya anak, punya suami, dan punya hubungan yang luas, dia lapor polisi, langsung kombes di Jakarta, ketangkaplah orangnya itu. Nah, di situ saya membayangkan bagaimana kalau HP-ku dihack kalau pakai Zoom. Makanya pada waktu teman-teman bilang, kenapa sih Bu Wenda begitu fobia? Saya tidak fobia, tapi saya belum siap untuk repot. Nah, nggak tahu ada malaikat datang lewat Pak Uli. Maaf Pak Uli tak sebut ya Pak Uli. Karena dengan info dari Pak Uli bahwa Bu Wenda itu Zoom itu bisa pakai laptop. Rasanya berbunga saya baru ingat, oh iya aku punya laptop ya. Saya punya laptop itu 5 tahun ada di lemari nggak saya pakai. Akhirnya saya buka sampai justru passwordnya untuk buka laptop saya lupa nomor berapa. Akhirnya bawalah ke Andre, dibagiin. Sekarang saya sangat enjoy sekali pakai laptop. Tetapi gimana Zoom-nya ya? Nah ini, sampaikan ke grup Elizabeth Ministry. Dan ya Oma nanti saya bantu. Ya nih, oh ya nanti saya ganti Bunda. Itu ibaratnya aku disiram air seminggu, senang banget. Jadi aku merasakan kasih Allah. Nah ini, mengasihi kepada sesama. Jadi sesuatu yang tadinya aku itu trauma, bukan trauma, agak suka dengan Zoom-Zooman itu nggak suka gitu karena pakai HP. Akhirnya aku sekarang bisa menikmati aku pakai Zoom. Nah ini apa? Karena kasih Pak Uli, kasih Danila, kasih Yeni, dan di-encourage sama Bu Esther. Bu Wenda pasti bisa kan gitu loh. Nah di situ timbul aku bisa. Nah kalau bilang aku bisa itu jadi ingat semboyan anak-anak disable bahwa aku selalu kamu selalu bilang aku bisa, pasti Allah kasih kamu bisa. Nah, jadi aku kayak orang disable aja ya, aku bisa. Ya, terima kasih kesempatan ini kepada Dania, kepada Yani, kepada Pak Uli, kepada Bu Esther. Nah, akhirnya aku mengeluh kepada cucuku. Saya ini Eyang mau apa Zoom-nya tuh gimana? Sebelum aku minta tolong kepada yang lain kan aku minta tolong pada cucu. Dia datanglah, aduh ngajarnya baik banget sehingga aku bisa bagaimana nge-Zoom sekarang ini. Itu cerita itu. Terus
Tolong Yohanes 13 ayat 35. Bisa. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Nah, ini kunci. Kunci yang betul-betul saya ingat. Jadi pada waktu ini saya sharing pada waktu rapat di Kemensos, Kementerian Sosial, pada waktu break, Dirjen tanya, Bu Endah, aku mau tanya nih, ini pastor suster itu kok mau melayani orang-orang miskin, orang sakit. Padahal dapat dikatakan aku dengar-dengar suka bayar, suka enggak, ada yang mampu, pasti ini kan enggak bayar. Nah, di situ dari mereka melihat betapa orang-orang Katolik, anak-anak Tuhan saling mengasihi sehingga dia tertarik. Terus saya jawab saya apa? Nah, karena mereka itu melihat bahwa orang yang sengsara, orang yang sakit itu adalah melihat Tuhan Yesus. Wow, begitu. Itu serempak di dalam ruangan itu. Oh, cukup. Saya tidak akan menginjili lagi bahwa itu ada di Matius 25 ayat 35 sampai 36 dan 40. Saya tidak sampai ke situ. Karena kalau ke situ namanya menginjilkan ini pada waktu santai. Nah, di situ. Jadi kerukunan dalam kasih itu bagaimana kita menampilkan sehingga orang luar tahu. Malah ada yang tanya, pastor itu sama suster kawin enggak ya Bu Endah ya? Enggak lah. Kenapa? Ya karena mau mempersembahkan hidupnya full kepada Tuhan. Saya tidak menyebut bahwa itu di Matius 19 ayat 12, tidak perlu. Jadi bahwa bagi mereka itu, mereka tidak tahu, tidak bisa membedakan antara Katolik dan Kristen, antara pendeta dan pastor nggak ngerti. Dengan adanya aku memberikan itu, mereka jadi setiap langkah orang Katolik, orang Kristen itu mereka mengamati. Oh, ini ternyata aku tahu dia orang Katolik, aku tahu dia orang Kristen. Itu sampai segitunya. Nah, makanya kita wajib di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam hidup kita menampilkan wajah Kristus yang penuh kasih dan selalu senyum. Itu. Dengan adanya COVID ini apa sasarannya ya? Karena sasarannya sebetulnya itu adalah keluarga. Tadi sudah dari statistik tadi keluarga berantakan, banyak perceraian, banyak kawin anak, banyak kekerasan dalam rumah tangga, banyak anak dalam kekerasan. Nah, larinya apa? Sasaran apa yang akan kita tuju dalam melayani? Karena sebagai anak Allah, dikatakan hidup kita itu adalah melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku untuk melayani. Nah, itu kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, ya bagaimana kita melayani. Sasaran utama adalah keluarga, karena keluarga adalah gereja kecil. Di dalam keluarga itu adalah pengenalan mengenai firman Allah, kasih Allah ada di situ. Nah, ada sedikit cerita, kisah sharing sama teman saya yang kemarin kebetulan habis BCM dan kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua kelompok. Nah, kemarin tuh salah satu peserta dari Medan sharing. Aduh, aku mau sharing sis. Aku hari ini bahagia banget. Kenapa? Dia bilang, belakangan ini COVID ini kan suamiku sama anakku hari-hari kan mukanya cembetut, kata-katanya ketus. Sekarang setelah BCM aku kursus, aku yang nggak pernah doa untuk minta Roh Kudus untuk mampukan aku, untuk pinter masak,
untuk aku bisa damai, semalam aku doa. Sama doa ternyata betul ada buahnya. Suami sama anakku pulang kantor, nggak cembedut senyum. Aku tuh kan orang nggak pinter masak, aku terus masak. Sambil masak aku minta Roh Kudus ajarin aku masak. Lah rupanya anaknya, hai Mam, makanan lezat amat nih. Kenapa baru sekarang? Betul-betul Mama belum pernah masak selesat ini. Aduh, dia rasanya senang sekali. Jadi dia sharing kan. Jadi betul-betul kalau kita dalam keterpurukan, si ibu itu juga stres karena melihat suami, melihat anaknya laki-laki cembedut melulu. Dan mengerti bahwa itu dia sebagai ibu ya harus bagaimana pendamai, bagaimana membawa sejuk. Ini dia mengeluh, memohon doa kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus memberikan dan ada buahnya. Jadi itu praise the Lord. Jadi itu, jadi peran ibu maupun sekarang ibu bapak kan yang work from home itu bagaimana kita mengisi kekurangan, bagaimana kita saling mengasihi, bagaimana kita saling melayani, itu kuncinya itu. Nah, oke, sekarang dalam keluarga, terus selain keluarga apa? Lingkungan, lingkungan di mana kita tempat tinggal. Saya cukup bangga dengan lihat Bu Liana Talar sebagai RT yang bawa kentongan tong 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 gitu, saya senyum. Oh, betul-betul kita itu hendaknya orang Katolik, orang Kristen Katolik itu di dalam pergaulan hendaklah yang inklusif, bukan eksklusif. Oke, kalau kita dalam komunitas yang Katolik semua itu eksklusif. Kita untuk mengimankan mempertebal iman kita, menguatkan, kita memahami firman, eksklusif. Tapi di dalam pergaulan dengan RT, dengan RW, dengan lurah, dan nanti kalau kecamatan terlalu jauh, karena kita terbatas, kita tidak boleh banyak ketemu orang. Nah, ini cukup dengan lingkungan. Lingkungan yang harus inklusif. Karena apa? Kalau kita semakin beragama, kita harus semakin terbuka terhadap yang lain. Beragama. Kalau kita beriman, kita semakin harus mensyukuri perbedaan. Dalam kenyataannya Indonesia adalah pluralis, banyak agama. Bukan hanya 6 agama, tetapi ada kepercayaan-kepercayaan yang tersebar di mana-mana, yang di Kuningan ada, di Kalimantan ada, di Sumatera ada, banyak. Tidak hanya 6 yang ditetapkan oleh negara. Jadi semakin kita beribadah, taat beribadah, semakin peduli dan solider. Itu saya rasakan. Saya rasakan. Kita taat beribadah. Sebagai anak-anak Tuhan, taat beribadah. Saya merasakan sekali pada waktu haul di Gus Dur, satu-satunya orang yang tidak pakai kerudung itu kan orang Kristen, atau mungkin orang Buddha, atau mungkin orang Hindu. Gitu. Pada waktu saya melewat dari kerumunan mereka yang berkopiah putih, saya tidak ada takut. Kenapa? Karena auranya bagus. NU yang selalu sohib dengan Katolik. Bagus. Dan kita lewat, silakan Ibu, silakan Ibu. Padahal saya ya harus sopan, pakai baju panjang, tapi tidak pakai kerudung. Mereka bagus, baik sekali. Di situ saya merasakan bahwa ada persaudaraan, ada rasa menghormati, ada rasa menghargai agama lain. Itu terbukti. Nah, dengan adanya berbekal kita di komunitas yang eksklusif, di mana kita punya komunitas PD Elizabeth Ministry, hendaklah apa yang kita terima selama ini, firman yang disampaikan oleh Bu Mega, firman yang disampaikan oleh Bu Esther, firman yang disampaikan teman-teman kita menjadi transform. Ada dicatat di sini,
Dan transform itu mempengaruhi kegiatan kita, mempengaruhi tindakan kita dan ucapan kita. Omong kosong kalau tahu Alkitab tapi tidak masukkan hati, ya yang keluar adalah tidak tertutup kemungkinan kemarahan, umpatan, kata-kata yang tidak baik. Dan itu terjadi pada waktu kita frustasi, pada waktu kita seperti suasana sekarang ini, keadaan yang tidak menentu, bisa. Tetapi kalau kita tahu tadi di hukum utama dan terutama itu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan seluruh jiwa dan dengan akal budi, saya kira itu tidak akan bakal keluar. Karena kasih adalah Allah. Itu. Nah, mari kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 4, 5. Ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Berangkat dari situ. Jadi setiap karunia apapun, apakah itu karunia untuk berkhotbah atau karunia untuk mengajar atau karunia untuk masak atau karunia untuk apapun, itu hanya satu roh. Tetapi dalam pelayanan hanya satu Tuhan. Kita melayani untuk siapa toh? Untuk diri kita? No. Kita melayani untuk Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Dengan begitu akan membawa keselamatan kita karena kita yang kita sampaikan, kita lakukan adalah yang terbaik, yang patut kita persembahkan pada Tuhan. Jadi, dan ada rupa-rupa pelayan tetapi satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Coba kita ke Galatia. Galatia 6 ayat 9. Nah, ini saya ingat Mother Teresa. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Kata Mother Teresa, janganlah berhenti berbuat baik. Janganlah lelah untuk berbuat baik. Berikan tanganmu untuk melayani, dan berikan hatimu untuk mengasihi. Bagus banget. Luar biasa. Aku suka banget Mother Teresa itu. Padahal aku membaca Mother Teresa ada sempat dia kering juga, tetapi dia taat tadi, taat kepada Allah, percaya kepada rancangan Allah. Banyak halangan, banyak yang dialami beliau untuk menolong mereka itu banyak, tantangan banyak, halangan banyak sekali. Tetapi dia tetap percaya bahwa Allah selalu menolong dia. Itu. Jadi sudah saatnya kita itu terjun ke lingkungan. Tadi sudah saya katakan banyak yang muncul miskin baru, yaitu ojol, ojek. Nah, di situ jujur saya di sini akan menyampaikan bahwa tadi udah kelar. Iya, udah. Ya, kita baca Galatia 6 ayat 10a. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Lanjut. Ya, itu belum. Ulangan belum, Mbak? Belum. Jadi, apa yang disampaikan oleh Mother Teresa itu berbuat baik kepada semua orang. Nah, senjatanya apa? Senjatanya yaitu ya dasar kasih Kristus secara Kristiani. Jadi cinta kasih. Cinta kasih Kristiani. Kenapa sih kok ada cinta kasih Kristiani? Emang ada cinta kasih lain? Ada. Cinta kasih Kristiani dan cinta kasih dunia. Cinta kasih Kristiani adalah ada kehendak, ada perbuatan, ada komitmen.
Jadi itu ditindak kendak. Saya kalau melaksanakan cinta kasih Kristiani itu berkendak. Aku kepingin misalnya ikut oke, masuk Elizabeth Ministry, berkendak, perbuatan, melakukan apa yang bisa, tidak harus yang besar. Berilah apa yang bisa kamu berikan, tidak harus yang besar. Apa yang kamu bisa. Terus komitmen, ada komitmen. Tapi kadang-kadang iblis itu menggoda. Menggoda dimanapun juga, di dalam komunitas apapun juga, komunitas rohani kayak, di paroki kayak, di organisasi kayak, selalu ada macam-macam orang. Nah, kalau kita hanya cinta kasih dunia, hanya menganu perasaan dan personal. Artinya personal perasaan kalau ini ada WA, ada imbauan, ini ada orang kasihan sekali. Aku ingin bantu. Sebab kalau nggak bantu aku malu. Nah, ini ada personalnya. Di mana nanti personal kecewa, dia akan quit. Emang ngapain? Gitu. Nah ini, jadi cinta kasih duniawi sangat beda jauh dengan cinta kasih Kristiani. Itu ada kehendak, ada perbuatan, dan ada komitmen. Kenapa? Ya karena Allah sendiri adalah kasih. Kita memberikan kasih, karena disitulah aku melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih. Di dalam Yohanes 1 Yohanes ayat 7-8, itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Itu kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi di situ kalau orang tidak mengasihi, maka dia tidak mengenal Allah. Nah, di dalam COVID ini pada waktu saya galau dengan apa itu, terus akhirnya kegalauan itu saya lemparkan ke ada grup Flores. Rupanya disambut dan memberikan dari Wings itu Pak Hani, Bu Wendah, hari ini saya bisa ngedrop makanan untuk makan malam, kalau makan siang nggak nyampe, makan malam gimana? Langsung kita sambut. Beliau memberikan makanan yang luar biasa, Yoshinoya, dan mereka orang sekitarnya adalah bisa makan. Bisa dibayangkan, mereka wajah-wajah orang yang pengangguran, suaminya ojo, nggak dapat makan, anaknya bisa makan, luar biasa. Jadi memberikan kasih kepada sesama, tidak melihat agama, tidak melihat golongan, tidak melihat latar belakang. Nah, tadi saya lanjutkan bahwa di dalam komunitas, di dalam pergaulan, mau di lurah maupun di RT, pasti Bu Liana pernah melihat orang-orang yang aneh, nggak bisa diatur, bandel, nggak mau pakai masker, atau malah justru kongko-kongko tanpa masker. Itu tugas RT di situ. Nah, di samping itu juga melihat karakter orang-orang yang kadang-kadang kita bergaul itu orang-orang yang senang nyela. Enggak mau turun tangan tapi nyacat. Kamu kok begini-begini seperti kayak dia tuh ahli gitu loh. Padahal sekarang dia apa yang kita lakukan? Nothing. Dia tidak melakukan apa-apa, cuma nyacat, mencela. Ini. Tetapi pada waktu itu sebagai orang Kristiani, sebagai anak Allah, di mana membawa dasar cinta kasih Kristiani, di mana ada kehendak, ada komitmen, dan ada perbuatan diwujudkan dalam perbuatan, kita harus pandai berdamai dengan diri sendiri. Artinya apa? Kalau kita kecewa, kita tidak
misalnya aku sudah melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu, terus kata Bu Endah masuk gini. Ya sudahlah, mereka kan bukan kita, ya sudah nggak apa-apa, asal apa yang bisa kamu lakukan, gitu. Saya menghibur mereka, apa yang mengajak berdamai pada diri sendiri. Artinya, ya sudahlah nggak usah mengeluh, apa yang bisa kita lakukan, memaafkanlah, gitu. Jadi kita memberi maaf kepada mereka dan mengerti, dan kita tetap ramah. Dan kalau kita betul-betul sangat terluka, ada yang sangat terluka, dia itu taunya apa sih gini, cuma perintah aja gini. Cuma nuduh, saya kan enggak begitu. Nah, sakit hati, sakit. Tetapi hendaklah kita detik itu juga memberi pengampunan, ampun, maafkan. Dan satu yang ada, paling berat ini, kerendahan hati. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri kalau kerendahan hati enggak ada. Nah, kalau kerendahan hati itu saya ambil di Lukas 5 yang ayat 4 sampai 5 itu di mana Rasul Petrus baru habis semalam habis cari ikan, enggak berhasil. Terus Tuhan Yesus, saya bacakan aja. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini tadi. Karena Engkau yang menyuruh. Demikian juga pada waktu kita terjun di lingkungan, terjun di mungkin di RW, ada piket segala, pada waktu ada piket karena ekonomi banyak pencurian di lingkungan saya. Sebetulnya males, aduh. Tetapi karena ini untuk mewujudkan bagaimana kita terlibat di lingkungan, karena Engkau yang menyuruh, maka aku lakukan itu. Biarpun aku berat. Dan aku belajar untuk berdamai diri sendiri dan aku berusaha untuk senyum. Karena kunci saya itu hanya ada pada ajaran orang tua. Ajaran orang tua itu kalau kamu marah, hendaknya jangan kalah dengan matahari. Itu. Tapi rupanya benar. Setelah saya dulu kan aku tidak rajin membaca Alkitab ya. Setelah saya tahu itu ternyata ada di Efesus 4 ayat 26. Jadi kalau orang tua ngajarkan itu tidak ini dalam ayat, dulu kan nggak boleh orang baca Alkitab masalahnya dalam zaman ayah saya. Jadi hanya apa yang didapat dari pastor di gereja sampaikan. Kalau marah itu hendaknya jangan kalah dengan matahari. Pada waktu itu nggak ada seorang anak berani nanya orang tua, nggak ada. Hanya secara renungkan kenapa. Dalam perjalanan waktu ternyata pada kondisi kita mau tidur marah, lah nanti kalau kita dipanggil Tuhan dalam kondisi marah dong. Nah itu di situ. Jadi saya kalau mau tidur selalu pada masuk sakit hati, kecewa banget. Saya melihat Yesus kebetulan di tempat tidur di depan tuh Tuhan Yesus. Apalah aku ini, Tuhan, tolong aku bisa mengampuni, aku bisa memaafkan sebelum aku tidur, Tuhan. Enggak mempan. Tolong Roh Kudus, Bapak, utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam diriku supaya aku ada kedamaian, aku bisa mengampuni, aku bisa hidup tenang, aku tidur tenang. Dan itu terjawab, aku bisa tidur lelap. Esok paginya bangun pagi dan sudah tidak ada luka lagi. Jadi kalau dalam pergaulan, kalau kita kecewa, hendaknya ukuran detik selesai. Begitu, oh sorry selesai, sudah selesai. Itu kuncinya itu. Nah, akhirnya apa yang menjadi kesepakatan kita, yaitu ada persatuan dalam melayani dan jangan takut. Kita ada ketakutan, jujur. Saya umurnya sudah 74. Pada waktu di lingkungan, pada waktu di Casa Grande, pada waktu di ICRP, mereka sangat tahu usia saya. Dia bilang, "Mam,
nggak usah turun tangan. Mam perintah aja apa yang saya lakukan, saya lakukan. Itu berarti betul-betul aku ingin dilibatkan, aku tetap dihargai, dan karena usia saya, sehingga yang tadinya packing-nya di rumah saya berubah ke packing yang masih masih anak-anak seukur anakku. Bun, nanti biar yang packing saya ajak, Bun nggak usah ikut-ikut, Bun ngawasin aja. Sehingga sekarang di RT saya ada Dewan RT, termasuk saya sebagai Dewan RT, Dewan Penasihat ibaratnya gitu. Karena ini COVID masih terus dan kita masih akan berjalan terus dalam melayani, dalam menolong mereka-mereka yang terpuruk. Baik di Casa Grande juga begitu. Saya nggak boleh turun tangan ngasih itu sembako, tapi Bun, udah nggak usah, perintah aja, kasih arahan aja, nanti kita lakukan. Mereka anak-anak remaja, seangkatan anak saya. Demikian juga di ICRP. Jadi hidup itu sangat indah sekali. Jadi itu memerlukan suatu kesatuan tanpa membedakan agama, tanpa membedakan latar belakang, tanpa membedakan kamu bangsa apa, suku apa, itu. Betul-betul, kalau kita membawa kepada cinta kasih Kristiani, hilang semua itu dan kita bisa menyatu. Nah, ini persatuan dalam melayani itu menjadi syarat utama. Nah, caranya apa? Kita coba tolong Ulangan 31 ayat 6. Nah, ini. Ayo kita baca dalam hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagus sekali. Ini apa? Ini Yosua. Pada waktu itu Musa sudah usia 120 tahun, tidak mungkin untuk memimpin lagi. Atas petunjuk Allah menyampaikan bahwa supaya Yosua kita teguh, kuat untuk menghadapi ini sudah ada di ambang daerah tanah perjanjian, sudah ada. Nah, ada rasa ketakutan. Nah, ini kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, karena mereka kalau zaman saat ini ada karena COVID, karena mereka yang suka bertentangan dengan pemerintah, jangan takut dengan mereka yang bandel, mereka yang kadang tidak mematuhi aturan-aturan pemerintah yang tetap bandel. Kita wajib untuk memberitahu dia untuk supaya tetap peraturan-peraturan mengenai COVID harus dipegang erat. Jadi begitu. Jadi karena apa? Karena Tuhan Allah ada menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini jadi yang bisa saya sampaikan dan menjadi semangat untuk kita selama kita berbuat baik, selama kita di dalam Tuhan, tidak usah takut, Tuhan akan menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.